dari 12 komoditas penting ya ketahanan pangan, kami hanya bisa mandi itu cuma satu, yaitu ikan. Oke. Karena kami daerah laut ya, 70% wilayah kami adalah laut Iya. ya. Nah, yang lain kami sangat ketergantungan. Salah satu contoh adalah beras. Maka ada istilah kami, program kami, one day no rice. Ada satu hari sebaiknya jangan makan beras, dari beras nasinya, tapi bisa dari bahan sagu. Salah satu yang berhasil itu rumput laut. Oke. Rumput laut kami berhasil. Itu di Pulau Jaga, di Kecamatan Sugi Besar. Nah, ini ada potensi yang besar, komersial potensial ya. Dan insya Allah salah satu perencanaan kami adalah memanfaatkan ruang-ruang laut itu bisa menjadi uang. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Bupati Karimun, Bapak Iskandar Syah. Selamat datang Bapak. Terima Gimana kasih. kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah kami udah sampai di Jakarta ya. Mudah-mudahan doakan sehat selalu ya. Iya, luar biasa. Terima kasih loh Bapak sudah mau meluangkan waktu nih Sama-sama. jauh-jauh dari Karimun untuk datang ngobrol-ngobrol di Nusa Raya. Siap. Bapak sebagai putra daerah nih, asli Moro ya Bapak. Sempat juga kuliah di Belanda, terus aktif di organisasi internasional nih. Sebetulnya Bapak gimana sih caranya memandang daerah ini masih seperti sebelumnya gitu Pak? Atau justru berubah setelah menjadi posisi bupati ini? Baik, tentunya ketika kami ingin menjadi bupati, kami sudah punya visi misi apa sebenarnya sih mau kita bangun ya. Dari pengalaman kami pernah kuliah di Belanda, pengalaman kami di DPRD, kemudian kami juga melihat bahwa sesungguhnya Karimun ini punya potensi yang luar biasa ya. Nah, tentunya sebagai setelah menjadi bupati, kami ingin mendorong ya agar potensi yang kita miliki ini menjadi sebuah kemanfaatan yang luar biasa. Iya. Inilah bagian dari kita mendukung kekuatan negara kita, NKRI kita. Karena kan kita tahu bahwa Karimun berada di daerah perbatasan negara. Nah, berubah, artinya setelah saya jadi bupati, saya lihat, oh ini ternyata banyak sekali yang perlu kita optimalkan, kita perkuat, kita tumbuh kembangkan lagi gitu. Karena bupati punya otoritas, saya pikir inilah the big opportunity untuk membangun kekuatan Karimun menuju daerah yang maju, sejahtera dan berbudaya. Oke, belajar dari pengalaman hidup di Karimun sebelumnya, jadi tahu ya Pak PR besar Karimun itu Ya, seperti apa benar, gitu. benar. Ya. Oke, nah dalam visi kepemimpinan Bapak nih 2025 sampai 2030 ya, Bapak membawa arah Karimun ini untuk Karimun yang maju, sejahtera dan berbudaya dengan fokus pada SDM, ekonomi dan tata kelola pemerintah nih Pak. Memasuki 2026 sudah kurang lebih 1 tahun gitu ya Pak. Siap. Apa sih Pak yang menjadi fokus nih di kepemimpinan Bapak? Ya. Nah, di awal kan saya sudah katakan bahwa Karimun ini punya potensi yang besar karena dia berada di near base Singapura, Malaysia, strategi berada di perdagangan internasional Selat Malaka, ya. Nah, kami ingin ingin Karimun ini dia berpotensi seperti Batam gitu. Selama ini kan orang lihat Kepri hanya Batam, betul. ya. Padahal Karimun juga punya potensi yang luar biasa menurut kami kalau kami desain dengan baik. Nah, makanya kami akan bangun kekuatan sumber daya manusia yang unggul. Kami belajar dari Singapura. Singapura dulu sebelum dia berkembang seperti ini, seperti sekarang, toh dia juga butuh sumber daya manusia yang unggul ya. Nah, itu kami akan dorong. Kemudian infrastruktur, ya makanya kami akan dorong bandara, kemudian pelabuhan, konektivitas antara pulau-pulau, karena kami memiliki lebih kurang 254 pulau ya. Kemudian yang berpenghuni sekitar 57. Nah, itu harus kami hubungkan ya. Konektivitas ya. Dan posisi-posisi yang baik di darat, di laut ya. Itu kalau kami dorong ke depan ya dengan sarana prasarana, insya Allah dia akan bangkit menjadi sebuah kekuatan baru di regional Provinsi Kepulauan Riau. Oke, untuk langkah konkret yang paling prioritas utama yang akan dikembangkan apa sih Pak untuk konektivitas tadi? Ya,
kami di dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mendesain bahwa infrastruktur yang kami akan bangun ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, akan membuka lapangan pekerjaan, akan membuka investasi, ya. Maka kami lagi ngatur terkait dengan jalan, pelabuhan, bahkan kami akan membangun jembatan antara pulau yang dekat-dekat, ya, sehingga ini memang berpotensi daerah industri. Termasuklah kami lagi mengembangkan bagaimana pulau-pulau kami yang banyak itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya setelah adanya perjanjian antara Indonesia dengan Singapura, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau green energy yang akan mensuplai ke Singapura. Nah, itu kami lagi rancang bersama-sama. Nah, kemarin baru saya menandatangani dengan PT Panda Energi Indonesia yang akan berinvestasi sekitar 36 triliun totalnya, ya. Nah, kami bagi-bagi tugas. Oke, mana yang kami akan bangun, dorong Anda biar memudahkan supaya orang itu nyaman dan aman dalam investasi. Jadi itu salah satu strategi kami terkait dengan infrastruktur, sehingga tertarik bagi investor baik luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi ke Karimun. Nah, salah satu juga, mohon maaf, yang kami akan dorong itu adalah pelabuhan. Salah satu indikator daerah mau maju itu adalah kita memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai. Baik, berarti udah jelas ya Pak apa nih yang akan dikembangkan dan dibangun gitu. Tapi tantangan terbesarnya sebetulnya apa sih Pak? Ya, tantangan yang besar sebenarnya kami juga harus membangun kekuatan sumber daya manusia yang unggul, ya. Karena potensi yang luar biasa, kemudian lokasi yang sangat strategis dekat Singapura, Malaysia, dan merupakan lalu lintas internasional logistik di Selat Malaka. Tapi kalau kami tidak punya sumber daya manusia yang unggul, juga punya masalah. Makanya kami akan investasi. Dan kami lihat juga kemarin ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. IPM itu menggambarkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Nah, khusus untuk IPM bidang pendidikan, kami lagi rancang, fasilitas sekolah, penguatan guru, kemudian juga memberikan beasiswa kepada, termasuk kemarin dengan PT beberapa perusahaan yang akan investasi di Karimun, kami tukar informasi, kalian butuh apa, tenaga kerja bidangnya misalnya bidang elektro atau skill di bidang komputer, kami akan siapkan. Bahkan kalau misalnya di bidang shipyard yang untuk pengelasan, kami akan siapkan BLK. Jadi itu salah satu. Jadi tantangan bagi kami ke depan bagaimana Karimun menyiapkan sumber daya manusia yang punya kompetensi, punya skill, sehingga mereka mampu untuk bersaing. Karena kami berharap Karimun akan masuk ke dunia internasional, akan bersaing seperti itu. Berarti sudah ada jaminan bahwa generasi muda di Karimun ini bisa punya masa depan yang cerah. Udah pasti keterima kerja begitu dengan investasi begitu ya Pak? Salah satu negara harus hadir itu adalah, apalagi pemerintah daerah, bagaimana mereka mampu untuk memberikan keyakinan, menjamin bahwa pemerintah itu akan memberikan lapangan pekerjaan buat mereka. Ya, itu salah satu yang perlu kami hadirkan. Bahkan menurut kami salah satu indikator keberhasilan seorang pemimpin daerah itu adalah ketika dia mampu untuk menyiapkan lapangan-lapangan kerjaan buat generasi berikutnya. Berarti dipersiapkan beasiswa dan juga sekolah vokasi juga ada ya Bapak? Ya, di sana juga ada SMK. Memang SMK memang bagian dari wewenangnya provinsi ya, termasuk BLK. Tapi kami kolaborasi. Termasuklah posting anggaran di kami di APBD itu ada beasiswa, pelatihan. Bahkan kami juga memperkuat, contohnya beasiswa untuk bidan yang di pulau-pulau terpencil ya. Supaya kalau dari sana sini kami rekrut bisa dibalikin lagi. Tapi kalau dari tempat luar, ketika mereka di tempat sana nanti dia mau pindah. Nah, jadi kami udah akan rancang secara komprehensif terkait dengan bagaimana mengembangkan, memperkuat posisi Karimun ke depan. Nah, salah satu penguatan SDM ini adalah dari sumber daya swasembada pangan begitu ya Bapak. Di Karimun sendiri ini kan masih cukup bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah ya Pak.
terutama karena memang kondisi geografisnya begitu. Nah, bagaimana sih Bapak sendiri ini melihat kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Karimun hari ini, Pak? Ya baik, dari 12 komoditas penting ya, ketahanan pangan, kami hanya bisa mandi itu cuma satu, yaitu ikan. Oke. Karena kami dari laut ya, Mm-mm. 70% wilayah kami adalah laut Iya. ya. Nah, yang lain kami sangat ketergantungan. Mm-mm. Nah, salah satu contoh adalah beras. Apalagi kami juga harus mendukung programnya Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita terkait dengan swasembada beras, pangan tapi itu beras Iya. ya. Tidak boleh lagi impor. Mm-mm. Nah, selama ini kan kami mendapatkan barang-barang itu dari Batam yang notabene impor ya. Tapi setahun yang lalu sudah nggak ada impor lagi. Oke. Nah, untuk itulah salah satu cara kami memperkuat ketahanan pangan, kami sudah memberikan lahan 3 hektar untuk dibuatkan gudang logistik untuk Bulog ya. Termasuk ada beberapa 2 pulau lagi yang besar, kami sudah berikan lahan untuk dibuatkan Bulog. Artinya apa? Artinya kita harus punya itu. Nah, yang kedua kami lagi kembangkan. Memang kemarin saya sebulan yang lalu ya panen beras, nggak sampai 3 minggu yang lalu ya, kita panen padi ya, tapi mungkin perlu varietas yang unggul ya, yang disesuaikan karena memang kalau logiknya kan setiap 1 hektar itu harusnya 7 sampai 8 ton ya, tapi kami mungkin 3 ton gitu. Nah, tapi kami yakin bahwa kami itu bisa ya, termasuklah cabai. Selama ini kan cabai dari dari Medan, dari Jogja, dari Sumatera Barat. Nah, kami sekarang lagi memperkuat cabai. Termasuk untuk bahan pangan sendiri, kami juga ada sagu sebenarnya. Sagu. Itu kami lagi kembangkan. Maka ada istilah kami, program kami, one day no rice. Ada 1 hari sebaiknya jangan makan beras, dari beras nasinya, tapi bisa dari bahan sagu. Samping kita yang menurut kami lebih sehat lah ya, low kalori ya, dan kita juga bisa menghidupkan UMKM, ya kan, salah satu termasuk jagung udah cukup bagus ya, bahkan nanti gudang Bulog itu bisa mengambil hasil panen jagung dari masyarakat. Jadi intinya bahwa kami meyakini kalau kita dengan sentuhan teknologi kita bisa gitu ya. Makanya jangan ketergantungan. Tentunya contoh kita bisa belajar dari Bapak Presiden kita. Nggak mungkin beras itu kita swasembada dalam waktu setahun ya. Tapi ternyata bisa ya kan. Nah, insya Allah kebetulan basic saya adalah orang teknik. Why not kalau kita mau coba ya, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi kita nggak dapat pasok pangan, kita bisa mandiri. Nah, itu salah satu yang mungkin kami akan perkuat tentang ketahanan pangan. Oke, selain karena faktor geografis tadi ya Pak, sebetulnya tantangan terbesar untuk swasembada pangan ini apa sih Pak di Karimun sendiri? Ya, menurut kami infrastruktur, kemudian memang rata-rata masyarakat kami ini kan masyarakat nelayan. Iya. Ya. Ataupun dia petani, dia berkebun, kebun karet, kebun kelapa. Kalau yang komunitas lain kan ya sudah lebih ke harian kan gitu. Nah, ini yang mungkin kami coba untuk mensosialisasi. Termasuklah kami berharap dengan generasi Gen Z ya. Dan kami lagi rancang, saya yakin mereka mau kalau kita diberi sentuhan teknologi kan. Kalau pakai cangkul nggak pada selesainya. Tapi kalau pakai teknologi, pakai traktor, kemudian mungkin cara nanamnya dia menggunakan drone, tahu cuaca seperti apa, teknologi. Kami yakin itu bisa ya. Ini yang kami akan dorong karena Mbak, kalau kami baca konstruksi penduduk kami, ternyata Gen Z kami sampai 65%. Ya, yang produktif ya. Jadi ini potensi yang harus kami optimalkan, ya kan? Kita harus dorong juga ada generasi muda yang bisa bercocok tanam, berkebun, ya, sehingga dan mungkin salah satu persepsi yang kenapa orang nggak mau bertani,
petani sama orang miskin barangkali ya. Nah, ini Atau persepsinya kuno biasanya ya, persepsinya, Pak. ini yang harus kita Iya. hilangkan. Bahwa petani pun bisa jadi orang kaya sebenarnya. Became the rich man. Iya. Dia bisa menjadi orang kaya. Nah, ini harus kita dorong juga. Kami yakin itu salah satu yang harus kami lakukan untuk mendorong agar ketahanan pangan juga bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita, terutama Gen Z. Oke. Nah, tadi selain potensi kelautan ya, Pak, karena kan perairan banget. Karimun terkenal dengan mungkin ikannya ataupun bahkan pariwisata lautnya begitu. Nah, di Kabupaten Karimun ini kan ada perairan hampir 400.000 hektar, terutama di Kecamatan Moro sendiri ya, Pak, sebagai kawasan Minapolitan nih. Sebetulnya bagaimana sih Bapak melihat potensi kelautan dan perikanan kalau di Karimun sendiri? Baik, benar tadi ya bahwa karakter Kabupaten Karimun itu lebih dominasi lautnya lebih banyak ya. Dari 7.000 lebih kurang 7 kilometer persegi, 70%-nya itu adalah laut ya. Tadi 400.000 hektar ya. Dan kami lagi rancang itu juga. Maka ada istilah dalam tata ruang adalah tata uang. Ketika kita mampu untuk menata ruang-ruang itu dia bisa jadi duit. Ya. Nah, tadi saya bilang walaupun dia masyarakat nelayan, tapi dia masyarakat yang karakternya adalah nelayan tangkap. Tangkap, masuk ke laut, tangkap ikan, langsung dapat duit, langsung jual. Tapi kalau misalnya dia harus berbudidaya, nunggu lama, misalnya, itu yang perlu kami ini kan. Ya. Tapi ya saya lihat Batam tuh luar biasa. Permintaan udang, ikan, terus masuk Singapura, permintaan sangat besar. Restoran banyak sekali yang dibuka, hampir setiap bulan tuh ada restoran baru di Batam. Ya, begitu juga orang Singapura, Malaysia suka datang ke Batam, termasuk di Karimun sebenarnya. Nah, ini ada potensi yang besar, komersial potensial ya, dan insya Allah salah satu perencanaan kami adalah memanfaatkan ruang-ruang laut itu bisa menjadi uang. Nah, ya. Nah, tahun pertama kami sudah permintaan saya sudah identifikasi sebenarnya potensi kita apa sih? Nah, salah satu yang akan kami dorong ya sesuai dengan RPJMD adalah pengembangan budidaya, terutama pemanfaatan laut yang 400.000 hektar itu. Kalau misalnya satu orang ngelola 1 hektar aja, itu udah besar sebenarnya laut ya. Itu udah 400.000 orang bisa kerja di sana. Udah ngelewatin penduduknya Karimun. Penduduknya cuma 265.000 ya. Sekitar 260 sampai 270.000. Ini luar biasa. Tapi kan kita belum optimalkan aja potensi yang kita miliki. Makanya kami juga akan mengumpulkan para teknokrat, para ilmuwan, para kampus untuk merumuskan, mengidentifikasikan sebenarnya pola kita seperti apa sih? Oh, atau mungkin kasih bibitnya jangan yang kecil-kecil yang sampai 7 bulan, mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan. Nah, salah satu yang berhasil itu rumput laut. Rumput laut kami berhasil. Itu di Pulau Jaga, di Kecamatan Sugi Besar. Yang tadi bilang dengan Minapolitan tadi ya. Nah, kenapa rumput laut itu berhasil? Karena dia cuma 40 hari. Ya. Jadi cepat. Cepat dia. Makanya saya sering bilang waktu saya masih di DPRD, kalau kita kasih bibit ikan sama nelayan, jangan yang kasih yang kecil-kecil yang sampai 5-6 bulan, kelamaan. Ya, mungkin yang 3 bulan gitu kan. Nah, itu yang mungkin kami harus rumuskan sesuai dengan sosiologi dan antropologi karakter masyarakat kami yang ada di Kabupaten Karimun. Oke, nah menarik banget nih Bapak, rumput laut. Memangnya saat ini pasar untuk rumput laut sendiri seperti apa sih Pak? Sebenarnya pasar cukup bagus sebenarnya ya. Bahkan untuk ekspor gitu mungkin ekspor, Pak? bahkan dari Surabaya. Untuk tingkat nasional pun sangat butuh sekali. Ya. Bahkan saya dapat informasi, karena memang saya dulu salah satunya adalah pernah di DPRD itu sering bantu di rumput laut. Ya, karena memang ada beberapa daerah tuh memang cukup cocok. Dan bisa nambah pendapatan mereka ya. Nah, itu kan bisa buat bahan-bahan untuk kecantikan, obat-obatan, ya kan. Dan kami lagi juga kemarin saya sama Pak Wakil Gubernur pernah meninjau di sana,
salah satu komitmen yang mau kita kembangkan adalah tentang rumput laut. Oke. Mungkin kita mungkin harus olah ya dari kerongkolan yang besar, kita olah mungkin menjadi granula tepungnya ya, sehingga dia punya nilai yang lebih mahal ya, yang bisa kita kirim ke daerah-daerah yang lain atau ke Surabaya atau kemana gitu. Itu salah satu rumput laut ya. Oke. Nah, dari potensi daerah kita mau beralih ke kesehatan nih, Pak. Boleh. Dengar-dengar kalau di Karimun sendiri ini Bapak mendapat penghargaan UHC Awards 2026. Nah, boleh diceritakan nih Bapak, seperti apa sih award ini? Ya, baik, sebenarnya tujuan kami bukan award-nya ya, tapi memang Tapi selamat loh ya Bapak, kita ke komitmen. berhasil nih. Karena kami komitmen, karena kami melihat bahwa tinggal dikit lagi kami nambahin dana APBD sehingga mendapatkan award ya, HUAC, apa namanya, Universal Health Coverage ya. Nah, di mana kami harus meningkatkan sekitar apa namanya, peserta 58% dengan aktif 80%. Nah, ternyata itu kami capai. Kami nambahkan lagi dana untuk APBD dan saya senang. Kenapa? Tentunya ini kan kesehatan juga bagian dari program strateginya Bapak Presiden. Nah, sebagai daerah, kami juga harus memperkuat program-program di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Nah, di samping ya kalau kita memudahkan urusan orang-orang susah kan, ini mohon maaf ya, kita senang juga nih terbantu. Kalau dulu kan orang harus ke kantor BPJS, sekarang cukup ke ke puskesmas dengan KTP dia bisa langsung aktif, ya kan? Memang indikator apa saja sih Pak yang memang sudah berhasil dicapai oleh Karimun sehingga bisa mendapat UHC Awards ini? Ya, persyaratannya adalah kami harus mengcover 98% minimal dan ternyata kami sudah lebih kurang 59%. Terus yang aktif harus 80%. BPJS ya Bapak? BPJS kesehatan ya. Walaupun mungkin kami punya keterbatasan anggaran, harus juga membayar utang misalnya kemarin-kemarin ya. Bagi efisiensi juga efisiensi, ya Bapak. Tapi karena ini adalah kepentingan masyarakat banyak. Yang kedua juga saya bilang ini adalah programnya Bapak Presiden kita yang sangat konsentrasi terhadap dengan kesehatan masyarakat. Apalagi kemarin kan ada program MBG, makan gizi gratis, program Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Nah, kenapa kami Karimun ya tidak ikut serta untuk mendukung program, terutama program kesehatan. Nah, itu yang kami lakukan sebenarnya. Oke, memangnya program seperti apa sih Pak untuk kesehatan sendiri di Karimun? Apakah mungkin meningkatkan infrastruktur vaskes? Oke, ya kami sebenarnya memiliki rumah sakit tipe C ya, dan tipe C ini cukup bagus. Kemarin saya pernah ketemu konsultasi dengan Wakil Menteri Kesehatan. Mereka melihat bahwa occupation-nya itu bagus. Ya. Makanya kami ingin memperkuat lagi, apalagi kita berada di daerah perbatasan negara, harusnya menjadi perhatian, termasuklah ada beberapa kabupaten yang berbatasan sama kami, Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti, mereka bekerja sama dengan kami juga, ya. Jadi ada beberapa yang mereka rujukan ke tempat kami. Kalau mereka ke Riau, ke Pekanbaru, itu jauh jaraknya. Nah, kami barusan ketemu dengan teman-teman diskusikan gimana kami ingin kembangkan rumah sakit kami ini dengan tipe B ya atau dengan fasilitas ditambah fasilitas yang lainnya. Itu kami lagi kembangkan, ingin kami kembangkan. Nah, kalau ini kami bisa lakukan, ini luar biasa. Mbak, orang kadang-kadang jauh, kalau dia pergi ke Batam, rujuk ke Jakarta, ya gratis, tapi kan dia bawa keluarganya mahal ke sana. Iya, betul. Ya kan, nginap lama-lama, kadang antrian di Jakarta, di Cipto, rumah sakit Cipto, rumah sakit Gatot Subroto, atau rumah sakit kanker, itu luar biasa. Nah, kami berharap karena kami daerah-daerah perbatasan negara dan mengcover ada beberapa kabupaten,
mudah-mudahan kami bisa laporkan ke Pak Menteri, Bapak Gubernur ya untuk memperkuat. Termasuk Pak, kami juga menyekolahkan beberapa spesialis. Sudah ada program Bapak Gubernur kami, Gubernur Provinsi Kepri, dengan metode dia biayain 3 dokter spesialis, kami biayain 2 dokter spesialis. Gitu. Jadi kami menata itu ya, termasuklah kami juga lagi memperkuat peralatan ya, tempat tidur mau kami tambahkan ya. Yang intinya adalah dengan HUHC ini kami juga harus kuat di pelayanan ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, Kabupaten Karimun ini kan juga terkenal ya Pak dengan potensi wisata alam dan juga baharinya gitu. Ya. Sebetulnya strategi apa sih Pak dari Pemkab sendiri nih untuk mempromosikan pariwisata Karimun? Ya, kita tidak mungkiri bahwa ini anugerah Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Singapura ya, Malaysia, bahkan Mbak ada 2 trip kapal yang langsung direct dari Karimun ke Malaysia ya, ke Kukuk. Termasuk 1 trip ke Singapura. Ya. Nah, artinya bahwa akses kami itu udah bagus sebenarnya. Nah, sedangkan potensi nggak kalah menarik juga ya. Ada namanya Pantai Pongkar ya, Pantai Ketam, Pelawan ya. Ada Telunas yang banyak orang dari Singapura, luar negeri juga ada di sana. Termasuklah mendaki Gunung Jantan ya, akan melihat view. Ya bahkan kalau view-nya bagus kita bisa lihat Singapura ya. Kemudian kami juga dorong namanya sport tourism. Sport tourism itu maksudnya gini, ada event-event baik nasional internasional yang kami buat sehingga banyak orang datang ke tempat kami. Apa aja tuh Pak? Nah, misalnya kemarin tanding sepak bola, kami ngundang dari Meranti, dari macam-macam kabupaten bisa datang ke tempat kami. Kemarin ada Navy bicycle sepedaan ya. Itu Singapura ikut tanding, kemudian Malaysia ikut tanding ya. Kemudian running vacation ya. Jadi sambil jalan sambil berlari kita ada tempat rekreasi dengan view-nya pantai, laut dan gunung. Itu juga orang Malaysia main, Singapura dan dari Pekanbaru, dari Tanjung Pinang, Bintan, Batam. Jadi itu salah satu bagian kami. Makanya tadi salah satu yang kami akan dorong itu pariwisata itu maksud dengan sport tourism itu tadi ya. Jadi harus ada event-event ya yang biar orang menarik. Termasuk adalah heritage. Kami agamanya berbagai ragam ya. Ada berapa 5 atau 6 agama. Konghucu, kemudian sukunya banyak ya. Ini posisi kami juga, makanya kami juga dorong dengan seni budaya ya yang bisa kita kembangkan. Termasuklah ada air panas, air terjun, nggak kalah menarik. Pokoknya tinggal kami sosialisasinya aja ya, mengviralkan bahwa Karimun, kalau Anda datang ke Karimun, Anda akan enjoy di sana, akan menikmati lokasi-lokasi yang menarik itu. Nah, itu salah satu yang akan kami dorong itu. Tapi yang saya penasaran kalau dari Bapak Iskandar sendiri nih, merekomendasikan tempat wisata yang paling favorit, yang wajib banget nih kalau wisatawan datang ke Karimun harus ke situ, apa aja sih Pak? Kalau saya menikah adalah di Pongkar itu dengan 2 combine, pantai dan gunung. Gitu. Karena di situ berdekatan. Pongkar ya Pak? Ya, Desa Pongkar. Desa Pongkar. Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Itu cukup menarik sekali ya. Dan view-nya depannya Singapura gitu. Jadi sambil itu rekreasi, terus langsung bisa naik gunung. Ada pantai, ada gunung. Ada gunung, gitu ya, itu salah satu. Dan Anda bisa mendaki lebih kurang gunungnya itu tingginya sekitar 500 meter persegi, 500 meter lah ya. Di bawah itu, tapi dia agak nanjak gitu. Tapi menarik, karena orang Singapura, orang Malaysia juga banyak ke sana. Ya, untuk menikmati wisata alamnya ya Pak ya. Itu, ya. Nah terus kalau kesiapan masyarakat dan juga infrastruktur pariwisatanya tuh seperti apa sih Pak? Ya kalau di Pulau Karimun sendiri ya di ibu kota itu sudah bagus ya, udah bagus. Tadi fasilitas pelabuhan, kemudian kapal ya, transportasi juga menarik. Bahkan Anda bisa menikmati bus yang tahun 60-an itu masih ada, yang kita rangkai
untuk bus tourism. Mm-mm. Itu mungkin zamannya Belanda barangkali ya, zaman Jepang itu. Itu ada busnya itu. Kalau orang luar negeri yang rame-rame ke Mm-mm. Karimun biasanya pakai pakai itu. Dia langsung AC-nya AC alam. Oke. Nah, kalau saya itu tadi ya, apa namanya, Pulau Karimun lah ya, walaupun di tempat-tempat lain juga ada ya. Kami juga ingin kembangkan agrowisata nanti, tapi kami lagi rancang infrastrukturnya ya. Di Pulau Kundur, kalau Pulau Buru, Kecamatan Buru juga ada air panas Mm-mm. ya. Cuma kan cara kita mempromosi itu agak kurang. Kalau orang kan bisa cerita, kalau kita datang ke air panas, kemudian kita jatuhkan koin, kalau kita berdoa, doanya akan Mm-mm. dikabulkan. Nah, mungkin cerita-cerita itu yang perlu Mm-mm. narasi-narasi ya, sehingga itu mungkin yang perlu kami kami lakukan, sehingga ada daya tarik kenapa orang harus datang ke tempat kami. Oke, apakah berarti ada koordinasi mungkin dengan Kementerian Pariwisata juga, Bapak? Iya, kami nanti akan menyelesaikan namanya rencana induk pariwisata Mm-mm. ya. Mungkin kami akan bikin perbub ya. Kemudian dari situ kan kami bisa koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, kemudian Dinas Pariwisatanya provinsi, sehingga mereka bisa support kami. Baik itu mungkin mereka akan bikin event di tempat Iya. kami atau akan mensupport pendanaan, Mm-mm. sharing dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pariwisata di Kabupaten Karimun. Oke, kalau dari Karimun sendiri tuh oleh-oleh yang khas banget kalau orang ke sana harus beli tuh apa sih, Pak? Ya, Anda harus datang ke sana dulu, baru Harus datang tahu. ke sana dulu, tapi boleh di-spill nggak Oh, apa nih, Pak? skill. Nah, sekarang terkenal dengan namanya kerupuk atom. Apa itu? Kerupuk atom itu kerupuk dari ikan tenggiri Ikan ya, tenggiri. yang diolah, Mm. apa namanya, rasanya tuh dominasinya ikan. Oke. Ikan tenggiri, emang enak sekali ya, makanya harus datang ke sana. Ajak sama Mbak Saba tadi itu. Kemudian ada namanya kue bangkit. Kue bangkit Oke. itu bukan bangkit dari Kayak dari rentak tempat dulu. gitu ya, Pak, dia? Dia ininya adalah dari sagu, Dari dari sagu, tepung sagu oke. ya. Dan saya pernah membayangkan karena kan ada sagu juga ada kita terkenal juga dengan ada ikan-ikan Mm-mm. yang dia mengandung kalsium yang besar ya, Iya. yang banyak ya. Saya sangat berpikir karena saya orang teknik, mungkin saya harus bikin kue bangkit yang Mengandung bisa kalsium. meningkatkan kalsium Oke. paling tidak untuk orang-orang usia lanjut dan Mm-mm. anak-anak bayi Iya. ya bisa untuk mengatasi stunting atau sebagainya. Betul. Ini salah satu. Jadi Iya. saya lihat dua itu. Kalau yang lain olahan ya ada namanya lendot ya. Kalau lendot itu berasal dari sagu, dia kayak seperti bubur lah ya, Mm-mm. cair gitu, tapi enak sekali ya. Makanya harus Oke. datang ke sana. Harus datang ke sana dulu, Kalau harus cobain cerita-cerita langsung ya, Pak? nggak bisa gitu kan gitu. Oke, terakhir nih Bapak, apa sih Pak harapan Bapak nih, terutama untuk masyarakat Karimun selama nanti Bapak menjabat sebagai Bupati? Ya baik, tentunya kami mohon dukungan, partisipasi dan ikut serta masyarakat ya, karena untuk membangun itu tidak bisa sendiri. Membangun itu bukan membalikkan telapak tangan. Iya. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Dia butuh proses. Nah, memang kami akan bawa Karimun itu ke dunia internasional, investasi, tourism, heritage semuanya. Dan ini perlu apa namanya kesiapan masyarakat ya untuk beradaptasi ya. Dan kita tidak akan meninggalkan nilai-nilai budaya kita yang sudah kita ini. Tetapi kita juga harus menjadi daerah yang maju dan modern. Ya. Makanya kami punya tagline yang sekarang kami ini kan adalah Karimun melaju dalam harmoni. Nah, maksud dengan melaju itu kita selama punya potensi yang luar biasa. Kenapa kita nggak mampu untuk ya, paling dekat dengan Singapura, Malaysia, kita bisa lihat kan. Ini perbedaan kita seperti bulan bumi dan matahari, Iya. ya kan gitu. Nah, kemudian dalam harmoni itu maksudnya adalah bahwa kita terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, bahwa kita bisa kuat, ya bisa kokoh dan ketika kita solid, ketika harus berdampingan bersama-sama. Ini salah satu
tagline yang sudah kami launching di awal tahun baru, peralihan tahun baru kemarin. Gitu. Oke, semoga betul-betul Karimun nanti Ya. semakin melaju dalam harmoni ya Bapak ya. Insya Allah, kami yakin itu. Iya. Terima kasih banyak Bapak Iskandar Syah sudah mau jauh-jauh nih datang ke sini ngobrol-ngobrol dengan sahabatkompas.com. Semoga visi misi programnya bisa berjalan dengan baik supaya Karimun semakin melaju lagi Bapak. Baik juga, terima kasih dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari Pemerintah Kabupaten Karimun ucapkan terima kasih atas undangan kompas.com ya. Mudah-mudahan kami bisa mengenalkan Kabupaten Karimun yang kita cinta ini ya dengan melalui acara ini ya, karena tadi saya bilang salah satu yang harus kami dorong supaya kami berkembang dan diketahui oleh masyarakat luar termasuk Indonesia dan lainnya adalah ketika kami sudah bisa tampil, salah satu tampil di kompas.com. Iya, Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, itu dia tadi sahabatkompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Karimun, Bapak Iskandar Syah. Sampai bertemu di program Nusaraya berikutnya, saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.